Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah kita ada di dunia ini dan kepada Allah lah kita akan kembali pada waktunya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lelah, letih apalagi lupa untuk selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Kalaulah kita coba-coba hitung nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, laut, danau, sungai kita jadikan tindanya, batang-batang, ranting-ranting di muka bumi ini kita jadikan penanya, dan daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertas-kertas. Kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Maka wallahi hadirin demi Allah, semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak akan pernah kunjung habis kita tuliskan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalan yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi ini, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini, apalagi menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi ini. Seluruh perjuangan pengorbanannya hadirin untuk sampainya agama kepada kita, sampainya agama kepada manusia yang terakhir kali Allah ciptakan sebelum dunia dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam Khatib Bilal Garim, Ketua DKM beserta seluruh pengurus masjid, para ustadz, para alim ulama, para buya, para tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah, jamaah sholat maghrib dan isya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu banyak bersyukur Bapak Ibu sekalian, karena hari ini Allah cinta sayang kepada kita. Tanda seorang hamba dicintai Allah, disayang Allah, bukan hamba tadi diberikan kekayaan, bukan tandanya diberikan kekuasaan, tetapi tanda seorang hamba dicintai, disayang Allah, maka hamba tadi akan dimudahkan untuk amal agama. Hadirin sekalian, salah satu amal agama yang paling penting adalah sholat. Sholat ini perintah Allah dan berjamaah sunnah Rasulullah, bukan perkara gampang hadirin. Karena lebih banyaklah orang yang tidak sholat di masjid daripada orang yang sholat di masjid, betul? Banyaklah orang yang tidak sholat di masjid daripada orang yang sholat di masjid. Banyaklah yang tidak sholat daripada yang sholat. Padahal sudah jelas, sudah terang dikatakan, orang yang menegakkan sholat menegakkan agama, orang yang meninggalkan sholat meruntuhkan agama. Kenapa Indonesia ini? Orang-orang dulu katakan Indonesia ini bagaikan kepingan-kepingan surga yang jatuh ke bumi. Maknanya tidak ada kebaikan yang tidak ada di Indonesia. Tanahnya subur, luas, lautnya luas. Di dalam perut bumi Indonesia begitu banyak kebaikan-kebaikan untuk manusia. Ada emas, batu bara, nikel, sebagainya. Dan laut Indonesia yang begitu luas ini begitu banyak juga kebaikan untuk manusia. Ada ikan-ikan terbaik, ada mutiara-mutiara terbaik, terindah, termahal di dunia, ada di dalam laut Indonesia. Bahkan di atas perut bumi Indonesia hadirin begitu suburnya. Dulu kita menganggap kurma hanya hidup dan tumbuh berbuah di negeri Arab saja. Tapi sekarang tidak hadirin. Sahabat kami Wakil Gubernur Sumatera Utara itu punya kebun kurma. Lebat buahnya. Viral juga kemarin beritanya. Ustadz kita, guru kita, UAS juga sedang panen kurma di Riau. Intinya tanah Indonesia begitu banyak kebaikan. Hampir seluruh jenis tumbuhan, tanaman bisa tumbuh dan hidup berbuah di Indonesia. Tapi kenapa kok orang Indonesia seakan-akan jauh daripada keamanan, jauh daripada kesejahteraan? Apa penyebabnya? Tanahnya subur, luas, lautnya luas, dalam, dan banyak kebaikannya, minyak buminya ada, tanahnya. Apa penyebabnya sehingga orang Indonesia tidak sejahtera? Apa penyebabnya sehingga orang Indonesia tidak aman?
Ada gunung Merapi meletus. Di Palu kemarin tsunami. Gempa bumi di mana-mana. Apa penyebabnya? Apa karena orang Islam di Indonesia ini tidak memimpin? Tidak. Mulai dari presiden sampai RT rata-rata orang Islam. Apa karena orang Islam tidak kaya? Rata-rata orang-orang kaya itu Islam. Apa orang Islam ini tidak ada yang berpendidikan? Yang menciptakan pesawat kemarin Profesor Dr. B.J. Habibie orang Islam. Lalu apa penyebabnya? Apa di sini tidak ada pondok pesantren? Banyak pondok pesantren di Indonesia. Apa kurang kiai? Kiainya juga banyak. Apa penyebabnya? Ternyata hadirin penyebabnya gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Itu rupanya penyebabnya buruk. Hari ini hadirin sekalian, hotel buka 24 jam, masjid tidak buka 24 jam. Betul Bu ya? Betul. Pom bensin buka 24 jam, masjid tidak buka 24 jam. Rumah makan Indomaret, Alfamaret buka 24 jam, masjid tidak buka 24 jam. Kami barusan dengan istri ada Mas Turo di Garut 10 hari. Ketika kami lagi di jalan, di pinggir jalan utama Garut ada orang jual gorengan pakai gerobak kecil. Ditulis di situ buka 24 jam. Ini gerobak gorengan yang jual paling 2 orang paling banyak. Buka 24 jam. Masya Allah. Allah janjikan kepada satu negeri, kepada satu manusia, kepada satu kampung, siapa yang mencintai masjid akan dicintai Allah. Siapa yang memakmurkan masjid akan diberikan kemakmuran oleh Allah. Jadi kalau Indonesia ini ingin dimakmurkan Allah, ingin dicintai Allah, solusinya cintai masjid, makmurkan masjid. Alhamdulillah beberapa hari kemarin kami dihantarkan Allah ke Sungai Penuh, bertemu dengan wali kotanya dan pejabat-pejabatnya juga, ketua DPRD-nya juga, dan juga kunjungan ke Bupati Kerinci, ketemu juga. Bapak dan sekalian, dalam rangka apa? Dalam rangka bekerja sama mewujudkan masyarakat yang religius dan bahagia. Kita sepakat pemerintah tidak boleh membiarkan DKM, para ustadz, pengurus masjid, jamaah masjid sendirian dalam memakmurkan masjid, mencintai masjid. Pemerintah harus ikut terlibat aktif. Apa manfaatnya? Manfaatnya besar. Kalau masjidnya makmur, maka negeri itu akan makmur. Kalau masjidnya tidak makmur, jangan pernah berharap negeri itu akan makmur walaupun hijau royo-royo. Indonesia ini hijau royo-royo Pak. Di mata mana-mata memandang hijau royo-royo. Negeri Arab kering kerontong, pasir batu. Tapi negeri yang hijau royo-royo berhutang kepada negeri yang kering kerontong. Salah siapa? Apa salah presiden? Bukan. Apa salah para menteri? Tidak. Apa salah gubernur bupati? Bukan. Salahnya salah kita. Karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kalau kita nyalakan orang, Bu, orang pasti nggak terima, nggak ada gunanya, betul. Lebih baik salahkan diri sendiri, aman. Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan? Maka harus dibangun kesadaran Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya mencintai masjid, tentang pentingnya memakmurkan masjid. Lalu caranya bagaimana? Karena ketika kita ingin memakmurkan masjid, mencintai masjid, harus ada contohnya. Jangan ngarang-ngarang. Agama ini tidak boleh ngarang. Kalau agama ngarang, rasa-rasanya nggak ada kebaikan dan nggak diterima Allah. Ngarang. Agama ini hadirin harus kita amalkan sesuai dengan maunya Allah dan maunya Rasulullah. Ayo kita lihat. Ketika Yasrib ketika itu belum ada masjid dibangun, Rasul sahabat belum hijrah ke sana, maka Yasrib dikenal dengan kota kegelapan. Orang sakit hari ini, besok mati. Wabah penyakit luar biasa dahsyat. Kemiskinan di mana-mana. Antar kampung biasa perang. Gara-gara onta makan rumput tetangga, perang 7 keturunan. Ekonomi hancur. Pertanian hancur, kesehatan hancur. Rumah tangga berantakan ketika itu. Lalu ketika hijrah Rasulullah, masjid dibangun. Masjid Nabawi itu tiapnya batang korma.
atapnya pelepah korma, lantainya hanya pasir saja, tapi subhanallah, dari masjid yang sederhana fisiknya lahir generasi-generasi terbaik. Ada preman besar yang ingin membunuh Nabi. Nabi sendiri katakan, kalau ada Nabi setelah saya, Umar nabinya. Ada budak yang tidak pernah Lemhanas, tidak pernah S1, S2, S3, Allah jadikan gubernur tanpa kampanye, tanpa debat. Siapa dia? Sayyidina Bilal radhiyallahu. Saya dengar ceramah Ustaz tentang Sayyidina Bilal, saya praktekkan Pak. Kalau Bilal kampanye, nggak kampanye jadi gubernur, saya berarti kalau nggak kampanye jadi wali kota periode kedua ini. Akhirnya sudah daftar, saya pergi ke Kamboja 4 bulan. Kamboja itu Bapak Ibu sekalian negerinya kecil, mungkin seperti satu provinsi lah, mungkin Sumatera Barat mungkin, atau Sumbaksel begitu. Nggak seluas Indonesia. Tanahnya dalam tanah nggak punya apa-apa, emas nggak punya, batu bara nggak ada, nikel apa lagi nggak ada. Jangankan minyak bumi, laut nggak punya, cuma punya sungai Mekong sampai ke Cina, itu aja. Ikannya paling banter ikan tomang, nggak ada ikan-ikan yang lain. Di atas buminya Kamboja itu hanya ditanam hanya beberapa jenis tanaman saja. Dong, kelapa, suai, mangga, merica, sama ada padi. Indonesia impor dari Kamboja beras. Negeri kecil, nggak sebesar kita. Hadirin sekalian, saya tanya apa penyebabnya? Dan mata uang Kamboja 4 kali lipat lebih baik daripada Indonesia. La ilaha illallah. Saya bingung apa penyebabnya. Saya datangi duta besar Indonesia, dia seorang tentara dari Sulawesi. Saya datang ke sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian saya tanya dengan beliau, dia kaget, Bapak dari mana? Dari Indonesia. Dia nggak percaya saya wali kota. Dia bilang, ngapain wali kota 4 bulan di sini? Suruh ajudannya, coba kamu cek bener kan wali kota. Bewokan lagi, pakai sendal jepit lagi, coba lihat. Tidak ada, bener Pak katanya, dia harusnya kampanye sekarang. Lu ngapain kampanye di Kamboja? Kamboja kan tidak punya mata pilih untuk di kota Rukun. Bapak dan sekalian 4 bulan itu Masya Allah, saya menemukan pengalaman yang luar biasa. Islam di Kamboja cuma 7% Bapak Ibu sekalian. Islam di Kamboja sama seperti di zaman datuk-datuk kita dulu. Orang Kamboja itu 2 suku besar, Cham dan Khmer. Khmer positif non muslim. Kalau orang sana bukan non muslim, orang kafir katanya. Dan kemudian dari sekalian Campa itu orang Islam. Kalau orang Kamboja duduk sama orang apa itu kita orang Indonesia, nggak ada beda mukanya, sama saja. Beda kalau ngomong. Kalau kita tanya siapa nama kamu, Ngenke kata orang mereka, Ngenke Sulaiman, Ngenke Ibrahim, Ngenke Yusuf Musa. Namanya nggak ada orang Islam di sana yang nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada. Sama seperti di zaman datuk kita dulu. Datuk saya namanya Harun, punya anak dikasih nama Hasan. Ada nggak hubungan agama bu? Ada. Ayah saya Hasan punya anak dikasih nama Zulkifli. Ada hubungan dengan agama. Saya disambut dengan Jenderal Sulaiman, Jenderal bintang 2, kemana-mana pakai sorban. Saya bilang, Jenderal nggak salah Anda kan raja kafir, perdana menteri kafir. Kok berani-beraninya Anda pakai sorban ini, gimana ceritanya? Dibilang, Pak, saya dulu bintang 1, gara-gara pakai sorban bintang 2 saya sekarang. Saya bilang, luar biasa ini. Sampai tambah penasaran, apa amalan orang Islam Kamboja kok begini? Hadirin sekalian, kemudian saya 4 bulan itu merenung, terus mempelajari apa yang dibuat orang Islam Kamboja, sehingga Perdana Menterinya cinta, senang dengan orang yang mengamalkan sunnah. Di negeri yang penuh dunia Islam, kadang-kadang orang pusing lihat orang pakai sunnah. Yang pusing orang Islam, bukan orang kafir. La ilaha illallah. Ini orang kafir, raja kafir, Perdana Menteri kafir, senang melihat jenderal pakai sunnah. Bahkan bintangnya dinaikkan jadi bintang 2. Ini jenderal sudah tua Pak, harusnya pensiun, tapi Perdana Menteri kamu pensiunin dia. Kenapa? Karena katanya ini orang baik, ini gak ada khianat, bisa dipercaya. Tuh. Jadi kalau Islam diamalkan dengan benar, Perdana Menteri cinta. Ketika Islam diserang, Perdana Menteri Hun Sen pidato kenegaraan kata, hei orang-orang Islam di Kamboja, Anda tenang saja, Anda warga saya. Kalau ada yang mengganggu orang Islam Kamboja, mengganggu Perdana Menterinya.
apa amalan mereka ini? Hadirin sekalian, ternyata amalan mereka Masya Allah. Pertama, amalan mereka memuliakan tamu. Sama seperti masyarakat di sini Masya Allah. Terima kasih. Ini salah satu ciri generasi terbaik itu memuliakan tamu. Saya ingat di zaman datuk-datuk saya dulu di Lampung. Itu biasanya di ruang tamu ada lemari kaca. Lemari kaca itu ada toples-toples kaca diisi makanan-makanan. Zaman dulu di kampung susah, nggak seperti sekarang makanan banyak. Jadi makanan itu benda berharga yang nggak boleh hanya dimakan oleh tamu. Anak kandungnya mau makan nggak boleh sama mak nggak boleh aja. Kamu makan kerak-kerak aja di dapur. Coba orang dulu. Tapi orang dulu nggak berani sama mana ada berani. Dipukul biru badan kita suruh sholat subuh di masjid. Nggak berani kita tetap hormat. Sekarang anak zaman sekarang dilarang main handphone, wah bisa perang dunia banyak. Bapak Ibu sekalian, apa penyebabnya? Karena orang dulu memuliakan tamu. Dan orang Kamboja salah satu kuncinya memuliakan tamu. Ketika kami datang ke Kamboja, subhanallah, anak kecil baru belajar jalan itu langsung nyambut dari mobil, apa yang bisa dibawa dibawa. Kami punya kelambu diseret, wah diseret sama dia, jalanannya susah. Bagaimana ceritanya anak kecil kok paham ilmu memuliakan tamu? Ternyata di rumah mereka dihidupkan taklim rumah setiap hari. 1 jam minimal mereka hidupkan taklim rumah, anak-anaknya ikut dengar. Dari bayi diperdengarkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu. Coba kita cek di rumah kita ada nggak taklim rumah? Yang ada kebanyakan taklim sinetron, bukan di sini di Bengkulu. Kalau sini taklim rumah semua ini, yakin saya ini. Itu Sayyidina Umar masuk Islam gara-gara taklim rumah. Kepengen ngebunuh Nabi, ketemu sahabat di tengah jalan, diceritakan sama sahabat, kamu jangan bunuh Nabi, kamu tuh andai kamu urus, andai kamu udah masuk Islam, datang ke rumah dia perempuannya, dengar taklim rumah, dapat hidayah. Hadirin sekalian, taklim rumah ini penting, dan taklim rumah ini telah hilang banyak di rumah-rumah orang Islam, sehingga wajar dalam rumah-rumah Islam itu walaupun rumahnya besar, perabotan mewah ada, mobil mewah ada, tapi nggak satu hati. Rasulullah rumahnya kecil, hanya cukup 4 jenazah, tapi dikatakan baiti jannati, rumah tangga surga. Kenapa? Karena amalan agama sempurna di sana. Bapak sekalian, pertama memuliakan tamu. Jadi ketika kami datang ke sana, masya Allah, masjid-masjid di Kamboja itu sama dengan Masjid Nabawi, bukan bentuknya, bukan amalannya. Masjid Nabawi, Bapak Ibu sekalian, di zaman Rasulullah terbuka untuk seluruh manusia di seluruh alam. Siapa saja yang datang ke Madinah, maka dia datang ke Masjid Nabawi. Yang lapar disediakan makanan, yang haus disediakan minuman, yang lelah disediakan tempat istirahat, tempat tidur. Itu Masjid Nabawi di zaman Rasulullah. Dan di sekarang di Kamboja itu terjadi, Bapak sekalian. Kami datang ke masjid, masya Allah, anak-anak yang sedang berenang di Sungai Mekong keluar seperti lele, wah keluar, nimbul semua. Wah berebutan badan basah, salaman, cium tangan, luar biasa. Seakan-akan mereka baru ketemu bapaknya yang sudah berapa tahun kan datang, antusias seperti ini. Saya bilang ini dulu di kampung kami ini begini dulu. Waktu kami kecil diajarkan memuliakan ulama, memuliakan tamu ini. Nah kemudian sekali ketika kita sampai di masjid, masya Allah, itu anak-anak langsung pulang ke rumah ganti baju, langsung di belakang kan. Tangan-tangan mereka mijit-mijit. Kita kasih duit, ini orang gak mampu. Kita kasih duit, tidak. Kasih duit gak mau, dipaksa gak mau. Kita selipkan, pulang-pulang ke rumah, ketahuan sama bapaknya, pulang ke Madinah, nangis kembalikan duit. Saya bilang, ya Allah, ini orang miskin Pak, tinggalnya di perahu kecil. Orang-orang di sana rata-rata tinggalnya di perahu-perahu kecil, di pinggiran Sungai Mekong. Saya masuk ke perahunya itu, saya bilang, di mana WC-nya? Dibuka, lah ini Pak WC. Ya Allah. Dan gak ada kesusahan dari wajah mereka, Bapak. Mereka gak ada spring bed, mereka gak ada sofa, mereka gak ada TV flat, mereka gak ada apa parkir di perahunya, gak ada, karena gak muat. Tapi subhanallah kalau tamu datang, anak-anak muda yang nyelam di Sungai Mekong carikan tomat, mereka masak, mereka beri makan kepada masjid. Dan masjid di sana Bapak Ibu sekalian, tidak ada masjid yang tidak punya dapur. Seluruh masjid punya dapur, bahkan banyak masjid yang tempat makannya lebih lebar daripada tempat sholatnya.
Saya tanya ini gimana ceritanya, tempat makan lebih daripada sholat. Dibilang, Pak, kampung kami ini lebih senang makan daripada sholat. Jadi kami pengurus masjid merayu mereka dengan makanan. Orang Kamboja katakan cara Nabi menyatukan hati umat dua cara. Beng-beng, pek-pek, makan-makan, jalan-jalan. Kata orang Kamboja, cara Nabi menyatukan hati umat dengan dua cara. Beng-beng, pek-pek, makan-makan, jalan-jalan. Singa ganas dari hutan dibawa jalan, dibawa makan, diajak jalan, diajak makan, diajak jalan, diajak makan. Kira-kira jinak nggak, Bu? Jinak. Lah kalau singa saja jinak, masa preman terminal nggak jinak? Betul nggak, Bu? Singa saja jinak, masa pengurus masjid nggak jinak ke masjid? Hadirin sekalian, orang Kamboja katakan cara Nabi menyatukan hati umat beng-beng, makan-makan, jalan-jalan. Saya satu hari pernah melihat lumba-lumba. Lumba-lumba itu akan keliling menuruti perintah apa pelatihnya itu kalau sudah dikasih makan. Betul nggak? Kemudian diginikan sudah jalan keliling ya, loncat api mau segala macam mau. Diajak jalan dikasih makan, diajak jalan dia segala nurut dia. Kenapa hari ini masjid kosong? Kenapa sekarang ini masjid banyaklah tiangnya daripada jamaahnya? Kenapa masjid hari ini banyaklah nyamuk daripada jamaahnya? Karena di masjid tidak ada program makan-makan jalan-jalan. Kalau masjid ada program makan-makan jalan-jalan, wallahi masjid itu akan makmur. Contoh, itu di BSD, boleh Bapak Ibu jalan ke sana. BSD itu perumahan hakim-hakim agung. Salah satu rumahnya ada rumah dinasnya ketua MK, Mahkamah Konstitusi. Saya pernah itikaf di sana 3 hari. Dulu masjid itu kecil. Ketua DKM-nya galaknya minta ampun. Semua nggak boleh, makan nggak boleh, tidur nggak, semua nggak boleh. Akhirnya masjid ada yang mau sholat, sepi. Mati pengurusnya, ganti pengurus baru, dibuka. Masjid harus seperti masjid Nabi, terbuka untuk seluruh manusia. Datanglah orang ramai, sekarang masjidnya 4 lantai. Ketua masjid katakan kami kebingungan, kenapa kas masjid ini meledak? Uang begitu banyak. Bukan ngasih uang, orang kasih batangan emas datang ke masjid. Boleh datang ke sana. Saya ke sana sarapan pagi dikasih kepala kambing nasi kebuli. Kalau sarapan pagi begitu bagaimana makan siangnya coba? Wah, saya bilang ini kawan itu. Ini berat badan bisa naik. Coba, boleh Pak ke sana nanti saya rekomendasikan. Itu subhanallah, orang di sana kalau datang jamaah dari luar senang minta ampun. Ada Pak Iwan namanya, dia pengusaha PMP Raden. Jadi dia dulu ahli masjid, cuma karena sudah agak sepuh begitu, nggak sudah sepuh, masih muda, cuma dia nggak bisa lagi, harus pakai duduk begitu. Dia titip, setiap ada tamu masjid tolong ke rumah, karena dia merasakan keberkahannya. Ketika dari pengurus masjid ada tamu datang ke rumah, jadi setiap ada tamu ke rumah dia. Bapak Ibu sekalian, saya tidak Allah begini. Dan dulu katanya, kami Pak tetangga nggak akur dulu, nggak saling kenal, sibuk. Tapi sekarang ketika masjid makmur, luar biasa, kompak, kasih sayang, akrab semuanya. Dan anak-anak kecil yang dulu nggak mau ke masjid, sekarang anak-anak kecil banyak ke masjid. Ketika mereka ke masjid disediakan es krim setiap sudut, gratis. Namanya anak-anak, nggak suruh kampanye dia di rumah. Pulang ke rumah, mamanya, kamu dari mana? Dari masjid Mah. Ah, yang benar iya. Itu di tangan apa? Es krim Mah. Loh, kamu kan nggak punya duit, ya gratis di masjid Mah. Ibunya senang. Ibu mana yang nggak senang sama anak? Apalagi anaknya ahli masjid. Ini ibu, istri Kapolres. Dia punya cateringan. Jadi dibuatlah kotak-kotakan banyak itu. Suruh pembantunya kirim ke masjid. Sehingga di masjid itu makanan berlimpah luar biasa. Hadirin sekalian, saya ke Jogokarya. Sholat Jumat di sana, Jogja. Sholat Jumat sampai di sudut saya buat amalan. Kemudian pengurusnya datang. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Saya Bengkulu Pak. Bengkulu di mana Pak? Di Bengkulu itu di Sumatera. Kalau Bapak pernah bendera merah putih itu dari Putri Bengkulu, Bupati Mati. Oh, istri Bung Karno Pak? Iya. Oh, tahu saya kalau gitu Pak. Alhamdulillah. Bapak ada apa di sini? Oh, saya mau sholat Jumat. Hah? Dari kota Bengkulu ke Jogja, Bapak cuma ingin sholat Jumat? Iya. Subhanallah, kami senang Pak. Ini kami pengurus masjid, pelayan rumah Allah Pak, bukan tuan rumah Allah. Jadi tugas kami ini membahagiakan setiap orang yang didatangkan Allah di rumah Allah ini Pak. Ayo Pak, sekarang Bapak ke kantor kami. Dia janji ke kantor. Belum ngomong bubur ayam, belum ngomong teh hangat. Oh, saya bilang ini lain ini. Makan dulu kita Pak, makan. Sudah makan saya ingin bayar. Jangan Pak, jangan. Waduh Pak, jangan Pak. Minta Pak, mau nama Pak.
Pokoknya apa saja datang ke masjid orang harus bahagia. Saya bilang cocok jadi pengurus masjid. Oke, saya ingin tanya Pak, apa rahasianya masjid Bapak ini kok jadi makmur, ini apa nih? Saya lagi belajar bagaimana cara makmurkan masjid. Oh, di masjid kami ini Pak, akhir bulan kas harus kosong, zero kas. Uangnya kemana Pak? Uangnya Pak untuk jemaah. Misalnya seperti tadi Pak, Bapak lihat tuh nasi bungkus banyak kan di luar masjid ya. Ada nggak Bapak lihat ada orang yang nggak pegang nasi bungkus? Dapat semua. Ada yang makan di masjid, ada yang dibawa pulang segala macam. Itu salah satu program kita untuk menyatukan hati umat tadi. Makan-makan, jalan-jalan. Hadirin sekalian, kemudian dia katakan, kami biasanya sudah sholat ada petugas pengurus melihat wajah-wajah jamaah. Kalau ada wajah jamaah kok lesu, stres, sedih, susah, itu pengurus datangin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih, Bapak ada masalah? Iya Pak Ustaz. Kok Pak Ustaz tahu? Iya. Kan biasanya Bapak tuh ceria, sekarang kok jadi lain. Apa masalahnya? Inilah Pak, saya ini dipecat dari perusahaan, pengurangan pegawai. Saya mau pulang, ini apa yang saya mau ngomong sama istri sama anak? Enggak kuat saya Pak. Apa yang saya mau omongkan sama mereka? Maka saya ngadu sama Allah saja di rumah ini. Oh, kalau begitu sudah Pak, aduan Bapak sudah diterima Allah. Sudah Bapak nggak usah sedih, usaha Bapak sudah begitu, sekarang buat usaha saja, swasta saja. Usaha apa Pak? Bapak buat sorban. Jadi sorban yang kayak gitu Pak, kalau kita ke Joko Keren dia buat. Tapi saya nggak punya uang Pak. Oh, modal dari kas masjid, kasih. Benar Pak, benar. Usaha. Akhirnya menjadi ahli masjid. Kami perhatikan siapa lagi yang nggak sholat tetangga masjid. Karena penghinaan bagi pengurus masjid kalau ada orang di luar Islam nggak sholat, tapi dia bukan dengan kekasaran. Kami lihat ada tukang beca nggak sholat di masjid ini. Utus musyawarah, utus pengurus masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, ini kalau di sini kedengaran nggak azan? Kedengaran. Tapi kok nggak sholat di masjid? Waduh Pak, kalau sholat di masjid penumpang belum ada. Kalau pulang ke rumah nggak bawa uang, bagaimana cara ngomong sama istri Pak? Oh begitu, ya sudah, ini ada kas masjid, ini uang untuk beli beras untuk istri rumah. Tapi tolong ya nanti ke masjid ya. Oh iya Pak, besok belum ada sudah ke masjid. Hadirin sekalian, ini penting untuk kita memikirkan orang-orang di luar menjadi ahli masjid. Saya tanya preman-preman di Kota Bengkulu, di terminal, hei kenapa kamu gak di masjid? Wah di masjid itu gak enak Pak. Gak enak kenapa? Wah Pak di sana gak ada senyum Pak. Saya ini mentang-mentang tatoan malu saya di sana Pak. Oh gitu. Anak ABG di mall, saya tanya kenapa kok di mall kamu betah di mall tapi gak di masjid? Kalau di mall dingin Pak, di masjid panas, nyamuk banyak. Oke. Anak kecil senang di PlayStation main game. Dek, kenapa kamu kok senang di PlayStation gak senang di masjid? Kalau di masjid dimarah-marahin, kalau di PlayStation dikasih dia botol dingin gratis lagi. Oke, ini kita mau suarakan di masjid Al-Mu'taqwa. Pahit tapi harus boleh. Akhirnya kita ubah besar-besaran. Mulai kita sediakan tempat minum segala macam, bahkan mesin cuci kita sediakan. Gudang yang dulu besar nggak digunakan kita rumah, kasih karpet, kasih AC, sehingga orang yang lelah dari kabupaten dari mana boleh tinggal di sana. Nah ini perlu saya sampaikan ibu-ibu khususnya, ibu-ibu sekalian. Kalau suami kita berjalan keluar, pastikan suami kita tidak nginap di hotel. Pastikan suami kita nginapnya di masjid. Kenapa? Saya ini ahli hotel Bapak Ibu sekalian. Dulu belum kenal dakwah, bukan di Jambi, bukan di Bengkulu, di luar negeri maksudnya hotelnya. Orang kalau datang ke hotel, resepsionisnya perempuan, cantik, wangi, senyum. Yang menyediakan tempat tidur perempuan, cantik, wangi, senyum, ramah minta ampun. Yang menyediakan makanan perempuan, cantik, wangi, ramah minta ampun. Senyum terus. Tempat tidurnya bagus. Maka kalau dia berhari-hari di hotel, pulang-pulang ke rumah bisa masalah. Pas masuk Assalamualaikum, ibu gak senyum. Oh, di hotel senyum, yang di sini gak senyum. Masalah. Pas tidur, itu hotel-hotel bagus itu bagus tempat tidurnya, di rumah kurang bagus. Masalah. Makan disediakan, di situ senyum karena memang dibayar. Memang petugas hotel. Ya ibu kan biasa suami sendiri senyum apalagi.
Bapak Ibu sekalian, tapi kalau dia suami di masjid, insya Allah aman. Belum pernah saya ketemu imam masjid perempuan, belum ada. Ada pernah Pak Ustaz? Nengok imam masjid perempuan belum? Belum ada, aman, ibu-ibu aman. Ketemunya kalau itikaf di masjid, ketemu imam masjid, aman. Jenggotan, gamisan, sarungan, kopiahan, batikan, baju koko, aman. Laki-laki yang jelas. Kemudian ketemu DKM, sama. Ketemu pengurus masjid, sama, aman. Sehingga ketika dia pulang ke rumah, istri nggak jenggotan, paling cantik lah dia. Bapak Ibu sekalian, kalau dia di masjid, itikaf di masjid, jaga wudhu 24 jam. Kalau di hotel, Masya Allah berat. Kalau di masjid, suami kita jaga sholat 5 waktu berjamaah. Kalau dia nggak sholat, ini kali masjid bisa nendang dia. Kami kemarin itu jam 4 sudah nyala lampu. Kan nggak mungkin kita nggak bangun. Orang lampu dinyalain, terpaksa bangun. Awalnya lama-lama enak. Kalau di masjid, kita jam-jam 3 itu udah mandi. Mandi. Kalau kita mandi waktu orang ada kan gak enak. Mandi itu sebelum ada orang mandi. Seger badan kita pagi-pagi. Hadirin sekalian, kalau di masjid baca Quran terjaga. Insya Allah 1 juz 1 hari terjaga. Quran punya hak terhadap kita. Hak Quran dibaca 1 juz 1 hari minimal. Kalau dia ditunaikan haknya, maka Quran akan menjadi jaksa ketika kita meninggal, menjadi pengacara yang akan membela kita sampai kita masuk surga. Tapi Quran tidak ditunaikan haknya, tidak dibaca 1 juz 1 hari, dia akan menjadi jaksa yang akan menuntut kita sampai kita masuk neraka. Jadi penting kita membaca Quran. Dan kalau dia suami kita, laki-laki itu di masjid, tersuasana baca Quran. Yang lain baca Quran, kita ikut-ikutan baca Quran. Lama-lama kita baca Quran beneran. Bapak ibu sekalian, kalau di masjid, Masya Allah, ketika kita tidur, kita belajar adab-adab. Di rumah Allah, nggak boleh sembarangan. Di rumah presiden saja ada protokolnya. Lah di rumah yang menciptakan presiden masa ada protokolnya? Harus lebih ketat protokolnya. Kita bawa bedding alas sendiri. Sebelum kita itikaf tidur itu kita berwudu dulu, sholat taubat dulu, baca Quran dulu, ada baca doa dulu. Dan ketika kita bangun itu langsung kita mandi, langsung kita sholat tahajud dan sebagainya. Sehingga kalau kita di masjid, insya Allah pulang dari masjid, insya Allah istri bidadari. Anak, pengalaman saya pejabat-pejabat di Pak Sekda ada, Pak Garis PU kita ajak. Ayo kita perjalanan ke Kerinci, tapi jangan di hotel, kita di masjid. Biasanya pejabat kalau sudah ikut wali kota Bengkulu, pulang saya tanya istrinya, "Bu, gimana sih Bapak kalau dinas dengan wali kota?" "Enak Pak." "Enak bagaimana?" "Romantis pulang ke rumah Pak." Dompet masih tebal Pak." "Oh." "Sama anak tambah sayang Pak." "Sering marah?" "Enggak marah Pak." "Kalau dia berjalan sendiri gimana?" "Nah ini Pak, kata dompetnya sudah tipis, marah terus bawaannya, sama anak nggak peduli." Ini akibatnya hotel. Ini operator kita, bukan hotel di Indonesia, hotel di luar negeri maksud saya. Ya, bukan di Jambi, bukan di Bengkulu, bukan di Indonesia, di luar negeri. Bapak ini sekali, maka kalau di masjid, Masya Allah, kita tambah saudara-saudara baru. Pulang ke rumah, Masya Allah, suasana masjid akan dibawa ke rumah. Sehingga maksud saya jangan sampai kemudian masjid kita ini menolak orang. Di kota Bengkulu, alhamdulillah kita sudah sediakan. Kadang-kadang dari muka-muka anak paskibraka, dia telepon, "Pak, boleh nggak kami nginap di masjid?" "Boleh." "Berapa orang?" "Sekian orang." "Oke, nanti kita sediakan." Kalau anak-anak ini kemudian kita larang, lalu dia di hotel, kalau dia nggak sholat berjamaah, dosa siapa Pak? Dosa yang tidak boleh ke masjid. Kalau dia kemudian bermaksiat di masjid, dosa siapa? Dosa kita. Dan kalau seluruh manusia ini Bapak Ibu sekalian makan di masjid, tidur di masjid, ibadah di masjid, masjid akan makmur. Karena masjid melarang makan, melarang tidur, melarang ini, akhirnya masjid tidak makmur. Bapak Ibu sekalian, penting kita memakmurkan masjid untuk apa? Agar kemudian Allah turunkan keberkahan dari langit, Allah keluarkan berkeberkahan dari bumi. Dan alhamdulillah semenjak kami belajar menghidupkan masjid 24 jam di kota Bengkulu, gempa bumi seakan-akan tinggal cerita. Padahal kami dulu hari-hari gempa bumi. Dan subhanallah, preman-preman dulu yang di pasar sekarang menjadi ahli masjid. Kita buka masjid 24 jam, kita berbagi. Ada jam 9, jam 10 berapa orang, jam 10, jam 11 berapa orang, sampai 24 jam ada penanggung jawabnya. Apa yang dilakukan di masjid? Amalan Nabi, bukan ngarang-ngarang. Dakwah ilallah. Di masjid dibicarakan kebesaran Allah saja, titik.
Tidak bicara sumpah serapah, tidak bicara politik, tidak bicara khilafiyah, bicara kebesaran Allah agar hati tenang. Kalau bicara kebesaran Allah, datang pengusaha tenang, datang preman tenang, datang pejabat tenang, karena rohani kita butuh makan, makanannya adalah bicara kebesaran Allah. Jadi masuk aja nih. Allah Khalik, Allah Razik, Allah Malik. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Tempat tinggal kita di surga bersama Rasulullah dan sahabat. Pembicaraan ini yang kita bicarakan hari-hari di masjid, sehingga kemudian ketika orang dengar, kebesaran Allah wujud pada diri dia. Kalau kebesaran Allah wujud pada diri dia, maka sholat jadi nikmat, baca Quran jadi nikmat. Tapi kalau kebesaran dunia yang masuk ke dalam diri kita, hilang sholat berjamaah, masih bisa tidur, bisa nyengir. Hilang kita keuntungan di pasar, stres minta ampun. Hadirin sekalian, penting kita bicarakan kebesaran Allah. Ulama katakan minimal 25 majelis setiap hari. Saya pernah beberapa hari di Jakarta jam 11 sampai jam 12 malam ke stasiun, ke rel kereta.